Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan kecantikan, kesehatan, kebahagiaan awet muda dan bugar di usia menjelang menopause, tapi sesuai dengan gen kita. Dan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pada penampilan kulit sehingga kulit tampak lebih menua atau terjadi penuaan dini juga, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dalam dan luar. Kelainan lainnya yang tidak diinginkan pada penurunan estrogen itu kejadian berupa genitourinary syndrome. Ini pada wanita, jadi suatu kondisi karena kekurangan estrogen sehingga timbul kelainan pada genital, berupa kekeringan pada genitalnya, rasa panas, rasa yang ada timbul iritasi, gatal, sehingga tentu ini akan menyebabkan Halo beauties, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sejahtera dan juga tidak lupa kita harus bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mendapatkan kecantikan, kesehatan, kebahagiaan awet muda dan bugar di usia menjelang menopause, tapi sesuai dengan gen kita. Dan sedikit saya akan bicarakan tentang anatomi kulit dan fungsi kulit. Kulit terbagi dua lapisan, epidermis dan dermis. Di situ terdapat sel-sel yang berpengaruh untuk kesehatan kulit dan juga bagaimana memperoleh kecantikan kulit kita. Dan beberapa fungsi kulit pun sangat berguna karena di situ pun ada beberapa fungsi yang sangat berpengaruh pada apa yang akan kita dapatkan kecantikannya. Salah contohnya adalah vitamin D. Kita ketahui sekarang sedang masa pandemi COVID. Vitamin D sangat dibutuhkan selain untuk kesehatan kulit, juga untuk daya tahan tubuh kita, sistem imun kita tentunya. Dan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi pada penampilan kulit sehingga kulit tampak lebih menua atau terjadi penuaan dini juga, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dalam dan luar. Faktor dalam adalah pengaruh keturunan genetik dan hormonal, juga faktor luar dipengaruhi oleh lingkungan, baik matahari, gaya hidup, dan juga iklim, itu berpengaruh juga. Perubahan pada penuaan kulit itu terjadi biasanya di usia-usia menjelang dari umur 30 tahun ke atas. Apalagi setelah masuk usia 40 tahun itu akan mulai tampak tipis, kulitnya mulai menipis, keriput juga mulai akan tampak, elastisitas kulit juga mulai berkurang dan mulai menggantung, kelenjar sebum berkurang sehingga tampak kulitnya lebih kering, dan juga terjadi kelainan pigmentasi atau timbul kutil-kutil pada kulit. Selain oleh karena faktor genetik, hormonal juga berperan. Hormon apa saja yang berperan? Tentu ada beberapa hormon yang berperan untuk terjadinya menyebabkan apabila menurun atau gangguan menyebabkan penuaan pada kulit. Penuaan kulitnya pun sama, berupa kendur, kekeringan, gatal, kasar, kusam, timbul pigmentasi, bisa menimbulkan jerawat kalau misalnya ada kesalahan hormonnya, juga mengganggu karena ada menimbulkan fotosintesis atau juga keriput. Hormon itu misalnya adalah pada wanita tentu yang dibutuhkan adalah estrogen, juga ada progesteron, juga ada hormon testosteron. Testosteron itu hormon laki-laki, tetapi dibutuhkan pada wanita sebesar 5%, karena itu untuk berpikiran positif atau berpikiran kita struggle, dan juga kita bisa untuk libido, meningkatkan libido, dan ketahanan untuk mental. Selain itu juga ada growth hormone yang dibutuhkan, dan ada juga hormon melatonin untuk antioksidan. Tiroksin pun sama, itu berpengaruh karena mengalami kelainan yang paling banyak pada wanita, dan juga ada hormon DHEA. Nah, hormon-hormon itu tentunya dihasilkan dari mulai hipotalamus sampai ada hipofisis. Salah satunya adalah estrogen. Estrogen paling banyak itu terdapat pada wanita tentunya, di mana dia mempunyai dua fungsi. Ada fungsi yang menguntungkan dan ada fungsi yang merugikan. Fungsi yang menguntungkan adalah dia bisa berfungsi untuk pada kerja pembentukan payudara, juga untuk hati dan untuk jantung. Jadi wanita itu sangat beruntung. Jarang sekali terjadi kematian mendadak pada wanita karena dilindungi oleh hormon estrogen. Selain itu juga dia bisa mengatur untuk kadar kolesterol dan tentunya pada sistem reproduksi, yaitu pada rahim untuk persiapan kehamilan. Tetapi ada faktor yang menyebabkan keburukan dari hormon estrogen. Apabila terlalu berlebihan akan menyebabkan kanker payudara atau pada kanker pada rahim. Nah, apabila menurun, apa yang terjadi? Terjadi yang disebut dengan menjelang menopause. Kapan itu? Biasanya pada wanita mulai dari usia antara 45 atau 48 tahun. 48 sampai 51 tahun umumnya di negara kita. Tetapi kalau negara maju tentunya akan lebih
panjang, akan lebih lama dia mulai menopause-nya. Ini terjadi penurunan estrogen. Nah, kapan disebut menopause? Menopause dikatakan apabila sudah tidak mens selama 12 bulan berturut-turut. Selain tadi mengganggu pada fungsi reproduksi, akan menurunkan tingkat kesuburan, juga akan menurunkan penuaan pada kulit. Karena apa? Estrogen pun diproduksi adanya di kulit. Sehingga apabila estrogen berkurang, akan timbul kelainan. Karena kita tahu bahwa sistem penunjang pada kulit itu adalah kolagen. Kolagen, elastin, asam hyaluronat, semua itu ada di kulit. Ketiga ini sangat berperanan untuk menyebabkan kulit menjadi kenyal, menjadi kencang, menjadi elastis. Ya. Tetapi kalau ini semua tidak ada, tentu akan timbul kering, kendur, kerut. Ya. Sehingga itu akan terjadi pada orang-orang yang mengalami penuaan, baik karena faktor genetik ataupun karena kelainan pada hormonal, dan juga pengaruh lingkungan. Kelainan lainnya yang tidak diinginkan pada penurunan estrogen itu kejadian berupa genitourinary syndrome. Ini pada wanita. Jadi suatu kondisi karena kekurangan estrogen sehingga timbul kelainan pada genital, berupa kekeringan pada genitalnya, rasa panas, rasa ada timbul iritasi, gatal, sehingga tentu ini akan menyebabkan gangguan hubungan seksual pada suaminya, tentu pada pasangannya. Ini semua harus kita perbaiki. Hormon lainnya adalah hormon dehidroepiandrosteron, itu DHEA. Ini pun digunakan, dipentingkan. Karena apa? Berperan penting pada pembentukan hormon-hormon yang dibutuhkan, itu testosteron, estrogen, progesteron, dan juga kortisol. Dan dalam anti-aging, ternyata faktornya pun penting untuk membangun sistem imun. Pengaruhnya apabila dia turun, terjadi penurunan libido, mata kering, rambut kering, sensitif terhadap bising, dan juga kelelahan. Tentu ini semua akan mengganggu. Terjadi kebotakan juga pada rambutnya. Pengaruh DHEA ini kalau memang berkurang tentu harus diberikan terapi, bisa berbentuk topikal atau berbentuk oral. Namun semua harus di bawah pengawasan dokter karena pengobatan atau melakukan hormon replacement tidak boleh sendiri, harus dengan pengawasan dokter. Hormon lainnya yang berpengaruh juga pada wanita itu adalah hormon tirosin. Itu biasanya kejadiannya, kelainannya timbul paling banyak pada wanita. Dan sudah usia-usia menjelang pasca menopause, usia 60 tahun. Dan hormon tirosin ini apabila ada gangguan bisa turun, bisa lebih, hipo atau hiper. Perbedaannya pada hipo dan hiper, gejala-gejalanya yang timbul. Namun kelainan yang tampak sama, itu terjadi pembesaran tiroid di daerah leher. Bisa berbentuknya lobul atau difus yang merata atau lobulus, berbentuk yang benjol-benjolan. Apabila dia terjadi hipo menurun, tentu perbedaannya adalah dia merasa lemah, lemas, tidak bertenaga, ya, dia terganggu, dia merasa juga gangguan pada sistem untuk konsentrasi, itu terjadi pada orang, dan tensi darah pun menurun, ya, dan gangguan denyut nadi pun rendah, itu terjadi pada hipotiroid. Berlawanan dengan hipertiroid, di mana pada orang hipertiroid dia tremor, malah tidak bisa tidur, ya, dan juga tensi darahnya akan meningkat, dan juga denyut nadinya akan meninggi. Ini pun tentu harus dilakukan pemeriksaan dulu, apakah terjadi hipo atau hiper, dan tentunya harus dilakukan pengobatan kalau sudah terjadi kelainan seperti ini. Hormon lain yang berpengaruh adalah namanya growth hormone, di mana growth hormone ini berperan pada proses untuk pembentukan sel-sel tubuh kita, karena dia bisa membantu untuk pembentukan massa tulang, juga pembentukan massa otot, dan yang penting juga dia bisa menurunkan atau menghancurkan atau menurunkan kadar lemak, baik di jaringan maupun di dalam darah. Pengaruh hormon lainnya adalah melatonin. Melatonin itu dipentingkan karena mengandung antioksidan, dia pun berfungsi sebagai untuk hormon tidur. Jadi kita perlu itu hormon melatonin. Apabila tidak ada hormon melatonin, tentu kita akan mengalami gangguan tidur. Dan tidur itu sangat penting untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Apabila kita kekurangan, mudah sakit. Dan pada wanita pun dibutuhkan pengaruh hormon androgen karena kita punya 5%. Dan apabila itu dia berlebihan, akan menyebabkan gangguan. Gangguannya berupa apa? Timbul kumis, timbul jerawat, atau timbul kelainan namanya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Akan menyebabkan infertilitas, susah mempunyai anak. Dan apabila kekurangan, pengaruhnya ke arah gangguan libido. Sehingga dibutuhkan pada wanita pun adanya pengaruh pentingnya hormon androgen ini. Sehingga kalau sudah mulai menjelang menopause, usia di atas 40 tahun, ya diharapkan melakukan pemeriksaan hormon-hormon tersebut. Dan apabila ada kekurangan, tentu mulai dilakukan terapi. Selain itu pun tadi ada genetik yang berpengaruh. Jadi genetik pun perlu dilakukan pemeriksaan karena ada beberapa
tubuh kita mengalami variasi genetik. Semua orang DNA-nya sama. DNA itu adalah suatu materi yang membawa genetik yang memberikan informasi untuk metabolisme tubuh, di mana pada setiap orang hampir 99,9% semua sama. Tetapi hanya ada 0,1% yang mengalami variasi genetik. Variasi genetik ini berperan pada perubahan kita penampakan. Orang rambutnya hitam, rambutnya abu-abu, rambutnya pirang, ataupun matanya biru, matanya coklat, dan sebagainya. Dan juga berpengaruh juga pada berbagai variasi genetik ini berpengaruh pada berbagai metabolisme tubuh, nutrisi apa yang dibutuhkan, dan bagaimana penuaan kulitnya, dan bagaimana juga penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena variasi genetik. Jadi variasi genetik adalah suatu hal yang mementingkan atau memperlihatkan bagaimana faktor risiko seseorang terhadap penyakit ataupun apa yang dibutuhkan. Dan variasi genetik ini tentu akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita mengetahui adanya variasi genetik, faktor risiko apa yang akan terjadi, kita akan merubah gaya hidup kita sendiri. Dari hal semua itu, penting untuk mengatasi agar mendapatkan sehat, bahagia, cantik, awet muda, dan bugar, tentu kita harus melakukan perawatan dan juga melakukan terapi dan juga melakukan untuk menjaga kondisi tersebut. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita melakukan terapinya dengan melakukan perawatan yang baik dengan menggunakan skincare yang cocok untuk sesuai tipe kulit kita dan sesuai genetik kalau kita sudah melakukan pemeriksaan genetik. Dibutuhkan obat-obatan apabila kita mengalami suatu kelainan pada kulit kita, mengalami suatu wrinkle yang mungkin atau pigmentasi atau jerawat, itu dibutuhkan suatu pengobatan. Atau kita melalui gangguan hormonal, menimbulkan suatu gangguan yang mengganggu fungsi tubuh kita sehingga tidak nyaman tubuh kita, tentu dilakukan penggunaan obat-obatan baik sistemik maupun hormonal. Dan kita ingin mempercantik penampilan kita, tentu diperlukan tindakan-tindakan. Dan di klinik kami sudah tersedia beberapa tindakan yang digunakan untuk terapi anti-aging ini. Selain itu pun di klinik kami juga diberikan produk-produk yang tepat sesuai dengan tipe kulit yang dibutuhkan. Dan tentunya kita akan lihat di sini bagaimana kebutuhan itu semua yang diperhatikan. Yang penting adalah kita harus terus menjaga kondisi tubuh. Jadi penjaga kondisi tubuh itu selain tadi melakukan perawatan baik dari luar, juga menjaga nutrisi dari dalam, kita pun harus tetap melakukan olahraga. Karena olahraga pun dipentingkan untuk mendapatkan kebugaran dan juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi kita jangan lupa, untuk mendapatkan sehat, cantik, awet muda, bahagia, dan bugar, tentu kita harus melakukan tips gaya hidup sehat. Jadi selain melakukan perawatan dengan menggunakan kosmetik yang aman, yang tersedia di klinik kita, dan juga melakukan pola makan yang baik, ya. Jadi untuk menghindari penuaan dini, kita harus menghindari makanan yang berkalori tinggi, dan juga kita harus tetap menjaga kalori yang seimbang antara zat gizi dan non gizi, di mana zat non gizi adalah minum air yang dibutuhkan minimal 8 gelas per hari atau 1,5 sampai 2 liter per hari. Juga jangan lupa kita harus tidur yang cukup, di mana pada usia-usia menjelang menopause dibutuhkan antara 7 sampai 9 jam, dan jangan lupa dimulai dari jam 10 malam. Dan kita harus melakukan olahraga dengan melakukan 150 menit per minggu. Olahraga apa yang dibutuhkan menjelang menopause? Tentu kita harus melakukan olahraga yang disesuaikan dengan umur kita, yaitu bisa berjalan, jogging, bersepeda, tenis, berenang, yoga, atau tai chi. Itu adalah olahraga yang disarankan untuk orang-orang yang sudah menjalani menopause. Bukan untuk kompetisi, tetapi untuk mendapatkan kesehatan dan kebugaran. Baiklah, sekian Beauties adalah suatu tips gaya hidup sehat untuk mendapatkan